Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu Apriani, guru kelas 5 di PTD SDN Raharja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Setelah saya mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul yang pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus memahami, memaknai, dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Bagaimana cara mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial masih kita pakai sampai saat ini, dan itu perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya 1. Sistem pendidikan perintah dan sanksi dengan cara memukul murid karena tidak bisa mengerjakan tugas. 2. Sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif saja, yaitu melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. 3. Adanya perbedaan perlakuan terhadap murid pribumi untuk mendapatkan pendidikan dengan melakukan ketidakadilan, yaitu pilih kasih. 4. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. 5. Menyeragamkan pembuatan tugas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among. Dengan semboyan, ing ngarsa sung tulodo, seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik atau teladan. Ing madya mangun karso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tut puri handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Selanjutnya yaitu modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara
mengatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Maksudnya adalah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan itu dibagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama zaman yang dinamis di mana anak berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman yang selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaklah selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai melupakan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dengan menggunakan asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki ciri khasnya sendiri. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Budi pekerti merupakan perpaduan dari olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Budi pekerti murid dibentuk dari sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar seorang anak dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Masyarakat, pendidikan di lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Pendidikan berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siswa hidup dan mampu mengisi zamannya, memelihara dan menjaga bangsa beserta alamnya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Bapak dan Ibu guru hebat bisa menuliskan umpan balik terhadap materi video ini melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.